kita punya kakak, pohon-pohonan, hewan, jin, malaikat dan seterusnya. Jadi mohon kalau ketemu binatang yang sopan, kalau ada anjing, mas anjing mau kemana kan gitu ya, dan seterusnya. Pokoknya itu kakak kita. Nah sekarang saya kasih tahu cara berumur panjang, resepnya apa. Peliharalah anjing di rumahmu sehingga tidak ada malaikat yang mau masuk ke rumahmu sehingga kamu berumur panjang. Awet sampai. Nyelengke. Karena temanya pengabdian, saya akan memulai sedikit. Langsung aja dengan Kiai Kanjeng gini. Kiai Kanjeng ini kan tidak jelas kategorinya. Kita ini out of box. Kita pentas saya kira tidak bisa ditandingi jumlahnya dan skala wilayah yang dijajah oleh Kiai Kanjeng dibanding grup apapun. Jadi kita sudah ke 20, hampir 30 kota-kota besar dunia. Kalau di Indonesia kita sampai gunung mana, alas endi, desa endi kita sudah jajah semua. Sampai 4038 kali itu. Betul-betul sudah masuk kemana-mana. Tapi kan tidak ada dalam catatan musik Indonesia, tidak ada Kiai Kanjeng. Padahal musiknya macam-macam. Jazz, blues, sholawat, Umi Kulsuman, keroncong, langgam, Cino, Barat, sembarang. Loh, ngapain tau Kiai Kanjeng kok bikin musik macam-macam? Loh, karena kita mengabdi kepada orang yang di depan kita. Kalau kita ke Tasikmalaya ya kalau selawat Badar kalau bisa lagu Sunda kan begitu. Kalau kita ke Maroko ya kita menyesuaikan diri dengan masyarakat Maroko. Kalau kita ke Aljazair ya kita pakai selawat Naria. Kalau kita ke Mesir, Alexandria, ya kita pakai burda. Dan kita harus bisa burda. Kita terbangan burda di Alexandria. Kalau kita ke Itali, ke Vatikan, kita pentas di Vatikan, ya tak bikinin lagu yang katanya itu lagu gereja. Padahal ya bukan, nggak ada lagu gereja. Yang ada itu lagu barat apa lagu timur. Kalau barat itu sol mi sa si, do re mi fa sol. Kalau Jawa itu jiro patmo, saya malah tidak bisa. Kalau Arab ada kiro asap. Itu semua kita mengabdi. Kalau kita ke Belanda ya kita nyanyikan lagu Belanda. Kalau kita ke Jerman kita nyanyikan. Jadi karena kita mengabdi. Jadi saya ingin bertahap. Mari kita cari supaya kita ini lebih nikmat dan gembira di dalam mengabdi. Ayo kita cari wacananya dari mana aja. Bisa dari kebudayaan mbah-mbah kita, bisa dari agama kita, bisa dari ilmu-ilmu modern dan lain sebagainya. Kalau yang paling gampang, misalnya karena kita menyebut Al-Musahim tadi yang Maha Esa. Jadi Tuhan itu menurut sampean bikin sampean itu untuk apa? Tuhan itu bikin saya itu untuk apa? Saya boleh nggak berlaku semau saya ataukah saya berlaku seperti yang bikin saya? Kalau sampean lukisan, sampean menjadi seperti yang dimau pelukisnya atau lukisannya ngarang dewe? Warnanya, cuatannya, luasnya, yang digambar apa itu ngikut pelukisnya apa ada lukisan yang melukis dirinya sendiri? Kan aslinya kan ikut pelukisnya. Aslinya kan begitu. Kita sebagai manusia ya aslinya itu yang ngikut sama penciptanya. Tapi ya saya tidak nuntut-nuntut juga, enggak ya enggak apa-apalah, enggak ada masalah. Itu urusan sama Anda sama Tuhan, bukan sama saya. Jadi saya tidak berani mengharamkan, menghalalkan, mengkritik, yang enggak berani saya. Karena Anda kan, saya enggak punya hak apa-apa atas Anda semua. Yang punya hak atas Anda itu Tuhan, yang punya saham atas hidup Anda. Nah, kalau Tuhan bilang, Pak Muhajir, tidak ada peluang untuk tidak mengabdi dalam hidup manusia. Tidak ada satu detik. Tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada sore, tidak ada pagi, kecuali mengabdi. Ayatnya sangat jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kalimat di MMD apa? MD apa DM ini? Kalau bahasa Indonesia. Jadi kalimatnya yang wajar gini. Saya menciptakan jin dan manusia untuk supaya mengabdi kepada saya. Itu MD apa DM, Pak?
Kalimatnya Tuhan tidak gitu. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada saya. Kalau kalimat yang pertama kan ada peluang untuk tidak mengabdi, asal mengabdi, selebihnya boleh tidak apa-apa. Tapi kalau yang kalimat kedua kan tidak boleh ada apapun yang sifatnya tidak mengabdi. Maka kata-katanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, pakai kecuali. Saya tidak ciptakan manusia dan jin, jin duluan, jin dan manusia. Ini juga tolong Anda pelajari kapan-kapan. Kok jin dulu ya? Di semua ayat-ayat itu jin disebut duluan, hanya ada dua ayat yang manusia disebut duluan. Jadi jin itu kakak Anda. Kakak Anda. Jadi nanti kita ngomong bareng-bareng lah soal itu. Karena manusia bersaudara, Nur Muhammad, malaikat, jin, setan, kemudian benda, kemudian adiknya lagi benda yang tumbuh, kemudian adiknya lagi benda tumbuh bisa bergerak, kemudian saudara yang bungsu adalah benda yang tumbuh bisa bergerak dan punya akal dan hati nurani. Itu kita. Jadi kita ini saudara bungsu, kita punya kakak pohon-pohonan, hewan, jin, malaikat dan seterusnya. Jadi mohon kalau ketemu binatang yang sopan, kalau ada anjing, mas anjing mau kemana kan gitu ya, dan seterusnya. Pokoknya itu kakak kita. Maka ketika orang sholat Allahu Akbar itu adalah ketika Anda berdiri, itu sholatnya pohon-pohonan. Anda menghayati secara bertahap untuk mendekat ke Tuhan. Pertama sebagai benda, maka Anda Allahu Akbar. Kemudian Anda menjadi pohon, Anda takbiratul ihram berdiri. Kemudian Anda menjadi menghayati sholatnya binatang, Anda rukuk. Kemudian sudah lengkap kebinatangan kita, kepohonan kita, ke botani zoologian kita, kematerialismean kita, kemudian kita menyempurnakan diri dengan keberanian dan kerelaan untuk melipat-lipat badan kita, yaitu sujud. Wajah kita letakkan di tempat yang paling bawah, kita tekuk-tekuk ini, kemauan, ambisi itu kita kalahkan semua, maka kita bersujud. Jadi sujud itu adalah ilmu yang tertinggi dan kesadaran tertinggi, di mana wajah yang kita jaga setengah mati itu kita taruh di tempat yang paling bawah. Nah, jadi itu menurut saya itu setiap gerakan dan pose badannya merupakan olahraga jiwa raga yang luar biasa. Nah, Bapak sekalian, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maksudnya gini. Jadi Anda sholat subuh 2 rakaat, entah yang teman-teman Nasrani ya, punya Nasrani dan agama lain kan punya syariat sendiri. Kan enggak boleh enggak ibadah. Gak boleh. Jadi kalau kemudian kita ngopi, kok ngopinya harus dalam rangka ibadah, kan gitu. Kalau kita mandi, mandinya harus dalam rangka ibadah. Kita ke kantor harus dalam rangka ibadah. Kan selama ini kan dikotomi Pak, ini nyambut gawe, ibadah ya ibadah. Kalau bahkan ada maling ya maling, ya toh, sholat ya sholat, kan gitu kan. Kalau di Madura sana, kan gitu. Madura ini saya barusan dapat ada lomba lari di Madura Pak, pesertanya 4 baru nanti finalnya 4. Nah gurunya kan 1, 2, 3 lari, yang satu enggak ikut lari. Lu kamu kok enggak lari Cung? Saya nomor 4 Pak. Sampai tadi kan cuma bilang 1, 2, 3, 4-nya enggak disebut ya, saya enggak lari Pak. Oke, menggok didik nah Pak. Oke. Jadi Bapak sekalian, sekarang gini, kita terapkan, ada beberapa wacana tentang pengabdian, atau gini, tak tambah sedikit yang sehari-hari. Bahasa Jawanya, saya itu apa? Aku. Kulo itu kan singkatan dari kawulo, orang yang mengabdi. Saya dari sahaya. Jadi kita orang timur itu selalu meletakkan diri sebagai orang yang mengabdi. Saya, kawulo, dalem, ya, selalu meletakkan diri sebagai orang yang mengabdi. Sekarang kalau kita pakai ilmu yang agak lebih tinggi, dan hari ini saya mendapat ilmu alhamdulillah dari Kemendiknas 1 yang selama ini belum pernah saya pikirkan. Jadi misalnya kalau Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu kategorinya adalah mulkan nabiyya, nabi yang raja.
Kemudian Nabi Muhammad ditawari Allah, Muhammad kamu mau nggak kamu jadi nabi tapi juga raja, mau nggak? Kalau kamu mau saya kasih modal, saya kasih gunung emas, saya kasih tambang, saya kasih air zam-zam yang tidak habis sampai lebih dari 3 miliar tahun. Jadi kamu Rasulullah Muhammad ditawari untuk menjadi nabi yang raja, abdan mulkan nabiya. Terus Rasulullah Muhammad SAW menjawab, boten, hendak saya jadi abdan nabiya saja, saya menjadi nabi yang rakyat biasa saja, rakyat jadi nabi yang kawulo saja gitu. Nah kan masalahnya sekarang kita siapa? Akhirnya saya sama teman-teman saya sama jamaah saya kan nyari, kalau gitu kita ini raja enggak, nabi enggak, terus apa kita ini? Akhirnya kita punya kategori abdan abdiya. Sudah kemanapun dimanapun saya hanyalah pengabdi yang mengabdi, dan karena saya mengabdi maka saya adalah pengabdi, karena saya pengabdi maka saya selalu mengabdi. Jadi kesini pun saya dalam rangka mengabdi pada Anda semua. Nah sekarang kalau korpri apa posisinya? Nabi bukan, tapi kan bagian dari pengelolaan kerajaan atau negara. Berarti ada faktor mulkan. Muluk itu artinya pemilikan otoritas. Jadi korpri itu bagian dari, itu malaikatnya manusia. Jadi kalau malaikat itu kan stafnya Allah, dari kata muluk juga. Jadi malaikat itu bukan nama makhluk, malaikat itu nama jabatannya, itu malaikat. Nah Anda semua korpri ini kan malaikatnya pemerintah Indonesia. Berarti Anda ada kategori mulkan ya. Nah kalau saya sama Kiai Kanjeng cuman abdan abdiya. Kalau Nabi Muhammad abdan nabiya. Kalau Nabi Sulaiman mulkan nabiya. Kalau korpri mulkan abdiya. Orang di pemerintahan tetapi pekerjaannya mengabdi kepada seluruh rakyat. Kan gitu. Itu namanya mulkan abdiya. Itu baru saya ketemukan tadi Pak, karena macet tadi. Dari Cibubur macet terus mikir-mikir, oh ini konco-konco ini mulkan abdiya. Orang yang bekerja untuk kerajaan dalam tanda petik, untuk birokrasi, tapi pekerjaannya adalah mengabdi kepada rakyatnya. Maka kategorinya mulkan abdiya. Penting apa tidak, mudah-mudahan itu bisa menambah dorongan kita untuk mengabdi, karena tidak ada satu detik pun yang Anda jalani tanpa pengabdian. Semua harus merupakan pengabdian. Anda tidak mungkin mengabdi sama Tuhan tok tanpa mengabdi, tanpa diaplikasikan kepada yang dimiliki Allah dan yang diciptakan Allah. Tidak mungkin Anda sholat khusyuk tapi Anda tidak menghormati binatang, karena Allah tersinggung karena binatang bikinan Dia. Tidak mungkin Anda, misalnya Anda baik sama Pak Menteri, sama Pak Muhajir, Anda tidak boleh menghina anaknya, menghina istrinya, dan tidak menghormati keluarganya. Kalau Anda mengabdi sama Tuhan, maka hormatilah semua makhluk Tuhan. Itulah dasar pluralisme sebenarnya. Jadi pluralisme bukan hanya antar agama dan antar suku, juga antar makhluk. Antar makhluk. Jadi manusia kepada binatang-binatang. Makanya demokrasi sebenarnya kapan-kapan kita kembangkan, kita libatkan binatang-binatang untuk demokrasi kapan-kapan. Nah, iya, itu seperti suku-suku di Sulawesi, di Sunda dulu binatang dilibatkan, sapi. Misalnya Rasulullah melibatkan onta untuk menentukan di mana masjid, daripada bertengkar semua, udah lepas onta, nanti di mana dia berhenti disitulah masjid. Loh, itu dong, nggak masuk akal. Loh, masuk akal. Rasulullah ngerti bahwa yang dicari onta pasti sumber air. Jadi ontanya berhenti di tempat itu. Demikian juga di suku-suku lah. Di sini kan demokrasinya kan egoisme manusia tok, dianggapnya manusia tok yang berperan. Itu pun manusia ditakut-takutin lagi. Itu loh, enggak boleh pelihara anjing, enggak boleh di rumahnya kalau ada lukisan dan ada patung malaikat tidak mau masuk, kan gitu ya kata Ustadz ya. Nah sekarang saya kasih tahu cara berumur panjang, resepnya apa? Peliharalah anjing di rumahmu sehingga tidak ada malaikat yang mau masuk ke rumahmu, sehingga kamu berumur panjang. Awet sampai. Ngelengke. Oke, saya nyicil itu dulu, kemudian gini. Bolehkah saya minta beberapa orang untuk menyanyikan bersama-sama keindonesiaan kita? Jadi cara berpikir kita tentang Indonesia itu juga gini. Selalu kan ada kalimat Indonesia bukan negara Islam, Indonesia bukan negara Jawa. Tidak salah, tapi menurut saya itu bisa bias.
Kalau saya Indonesia itu ya Jawa, ya Sunda, ya Batak, ya Bugis, ya semua. Indonesia itu ya Islam, ya Kristen, ya Buddha, kan itu. Jangan bilang Indonesia bukan Islam, bukan Jawa. Kalau diterusin roketnya bisa salah arah kan gitu. Maka teman-teman saling menghormati satu sama lain. Maka kita bikin ada yang namanya komposisi Nusantara. Kita menyebutnya CC Nusantara. Nah, adakah di antara ibu-ibu, bapak-bapak yang bersedia 3-4 orang ikut nyanyi bersama? Kita rayakan Indonesia di dalam kebersamaan kita, karena kita mengabdi sebagai orang Indonesia untuk semua manusia Indonesia, tidak peduli Sumatera, Sulawesi, Papua, semua kita hormati sebagai satu saudara, sebagai satu hubungan cinta. Mas, yang belakang-belakang, yang eselon rendah aja ya, Mas, kita nyanyikan saya masih agak ragu-ragu Pak Menteri kepada bagaimana memberi konsumsi kepada Bapak di sini. Kalau di desa gampang, kalau di lapangan gampang. Di sini kan saya takut nanti tersinggung, nanti derajatnya tidak cocok gitu ya. Jangan-jangan di sini nih Brahmana sama Ksatria semua, yang sementara saya kan Sudra sama Waisa gitu loh. Jadi saya agak ragu-ragu. Kalau ada Bapak-bapak volunteer 3-4 orang menyanyikan lagu-lagu daerah, kita mulai dari barat sampai timur. Untuk nomor pertama, silakan Mas. Maju Mas, ya. Beberapa orang, ya, sip. Terutama yang dari luar Mas, dari Ambon, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Kalimantan, Bapak-bapak. Ibu-ibu, monggo Bu, ayo Bu, bismillah. Ayo Mbak. Ya. Ada teksnya Bu, ada teksnya, tinggal dibaca kok Bu. Ayo Bu. Pak Muhajir menjadi contoh utama nih. Pak Muhajir, saya kadang-kadang pengabdian itu membuat kita harus ajar-ajar. Kalau pakai Bapak Pendidikan Nasional siapa? Syarji Pantoro kan 3 Pak. 1 ing ngarsa sum tulodo, tidak malu memberi contoh. Nomor 2 ing madya mangun karso, artinya kita mingling. Jadi kalau kita sama taman kanak-kanak mau gini-gini ya enggak apa-apa. Gitu. Untuk latihan ekspresi kok gini ya enggak apa-apa gitu loh. Enggak usah malu, karena kita ini ing madya mangun karso kan gitu. Jadi kadang-kadang saya cek kalau di kampung gampang, tapi di sini kan gengsi kan gini-gini terus kan enggak enak ya. Mas, siapa lagi? Lagi tengah. Monggo Pak Dalang, Pak Dalang. Oke, agak ke tengah, yuk. Pak Menteri dikasih teksnya. Ini belakangmu gitu. Oke, bismillah. Kita mulai dari asal usul musik Bali. Jadi Bali wiwitan. Ada yang ada teksnya, ada yang tidak ada teksnya, karena kadang-kadang lagu daerah itu hanya instrumentalia, seperti Sriwijaya itu himnenya tanpa teks. Gitu ya. Oke.